Selamat pagi anak-anak. Ibu, Wah, udah pada mandi Ibu. ya, udah pada segar. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Wah, hebat. Oke, Baik. anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ibu minta tolong ke Indra bisa memimpin kita dalam doa di pagi ini. Mari teman-teman kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Indra. Oke, anak-anak. Indonesia itu merupakan bangsa yang dikarunia Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keberagaman potensial alamnya sampai kepada penduduknya. Tapi sudah belum ya semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, Ibu ada satu teks yang akan Ibu bacakan. Disimak baik-baik ya. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran air yang sangat jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi dengan berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya semakin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Wah, ternyata di Indonesia itu anak-anak nggak cuma kekayaan alamnya aja yang banyak, tapi juga keberagaman penduduknya. Dari keberagaman penduduknya itu ada beragam latar belakang pendidikan, seperti yang tadi Pak Anto jelaskan, pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, gitu ya anak-anak. Nah, seharusnya sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai anak-anak Indonesia itu bangga karena ternyata di Indonesia itu punya beragam budaya. Ada budaya dari daerah Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, banyak sekali ya anak-anak. Nah, tapi seringkali budaya yang ada di Indonesia ini tidak berjalan dengan rukun. Ada seringkali banyak manusia-manusia, banyak orang-orang yang tidak menghargai keberagaman tersebut. Nah, di Indonesia ini bukan cuma keberagaman budayanya saja yang berbeda seperti yang tadi dijelaskan, ternyata penduduknya juga beragam. Salah satunya beragam dari agama. Agama di Indonesia itu ada 6. Apa aja, yo? Bisa disebutkan? Ada apa saja? Islam, Bu. Ada Islam, terus Protestan. Kristen Protestan, Kristen, Katolik. Katolik, Hindu, Buddha. Hindu, Buddha, satu lagi, Konghucu. 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 Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke, seperti yang tadi disebutkan berbagai
agama yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia itu mayoritas agama yaitu dimiliki oleh agama Islam gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari ide pokok dari suatu paragraf. Bagaimana sih cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Yang pertama ada membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragrafnya. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, tandai informasi yang penting sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Nah, di sini Ibu ada teks tentang kerukunan umat beragama. Paragraf pertama akan Ibu baca, paragraf kedua nanti Ibu minta tolong Indra untuk membacanya ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Indra? Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, paragraf selanjutnya. Ibu minta tolong untuk Venta. Maaf Bu, udah masuk. Iya, nggak Tadi apa-apa. slide-nya belum datang. Oke. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Yuni, bisa langsung dilanjutkan paragraf selanjutnya. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, yaitu intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Oke, lanjut. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing.
Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, anak-anak kita sudah baca teks ini, mari kita cari ide pokok dalam setiap paragraf yang ada. Yang pertama, paragraf pertama tadi ada ide pokoknya kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok yang kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oke, paragraf yang ketiga sampai ketujuh kita cari sama-sama ya. Coba Ibu minta tolong ke Venta. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Dari bacaan yang sudah tadi kita baca. Ide pokok paragraf ketiga yaitu trik kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Oke, betul. Selanjutnya Ibu minta tolong Indra. Ide pokok paragraf keempat yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama. Bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf yang kelima, Yuni. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, yaitu intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Selanjutnya, Venta. Baik, Bu. Untuk ide pokok yang keenam, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Oke, yang terakhir Indra, paragraf yang ketujuh.
Ibu di pokok paragraf 7 yaitu tri kerukunan umat beragama. Yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik. Dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih. Nah, yang sudah kita tahu kalau ternyata Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, sosial, bahkan agama yang ada di Indonesia ini. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, kalau ternyata di Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui dan mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah beragama Islam. Nah, tapi bukan dengan semena-mena akhirnya merasa agamanya paling benar. Tidak begitu ya anak-anak. Kita semua harus hidup berdampingan, saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lainnya. Seperti yang sudah kita cari pada ide pokok yang barusan kita pelajari. Oke anak-anak, setelah ini Ibu sudah menyiapkan link di WhatsApp group. Anak-anak bisa membuka link tersebut, itu berisi tentang LKPD. Di situ sudah terdapat teks bacaan lagi. Anak-anak bisa membaca teks bacaan dan kemudian mencari ide pokok dalam setiap paragrafnya. Begitu ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di di WhatsApp group atau bisa di personal chat saja ke WhatsApp Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong Venta. Tadi sudah Indra, sekarang Venta untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Venta, terima kasih anak-anak. Silakan mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih.